Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Icut Anjot. So di video kali ini aku bakalan menceritakan ke kalian kronologis dari video yang sedang viral di media sosial saat ini, yaitu adalah pembunuhan sadis terhadap 3 wanita dari Brazil yang dimana mereka dimutilasi secara hidup-hidup. Dan kejadiannya itu terjadi pada tahun 2018, tiap 2 tahun yang lalu, tapi baru-baru viral pada saat ini, pada 2020 ini. Dan aku udah nengok videonya, tapi aku nggak nengok full, cuman sebagian aja yang aku tengok, karena aku nggak sanggup, karena bener-bener sadis banget, sumpah parah sih. Aku nggak sanggup nengoknya, ya karena aku ngerasa, kok bisa gitu manusia ngelakuin hal sekeji ini gitu loh. Jadi aku nggak tahan nengoknya. So buat kalian yang fobia yang kayak gitu, please jangan ditengok, oke? Jangan ditengok, please, ini peringatan banget buat kalian. Dan aku di video aku ini aku nggak bakalan nunjukkan videonya karena aku yakin sebagian dari kalian pasti udah nengok videonya, ya kan? Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Nah, awal ceritanya itu bermula dari 2 geng yang dimana mereka tuh bersaing dalam perdagangan narkoba. Nah, mereka tuh punya peraturan. Yang pertama, mereka tidak boleh menjual barang ke daerah lawan, dan begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua, mereka tidak boleh berinteraksi dengan anggota lawan. Nah, datang si Nara Ellen Mota Delima ini, kita sebut aja Nara ya. Nah, si Nara ini tuh berkhianat. Dia melanggar peraturan dari geng tersebut. Dia keluar dari gengnya dan masuk ke geng lawan. Nah, apa yang dilakukan si Nara ini ketahuan oleh anggota lainnya. Datang anggota ini ngasih tahu ke ketuanya, ke pemimpinnya. Nah, nama pemimpin orang itu namanya Mitol. Nah, itu tuh nama panggilannya ya. Pada saat itu si Mitol ini tuh sedang menjalani hukuman di penjara gara-gara kasus narkoba juga. Tapi walaupun seperti itu, dia tidak pernah ketinggalan informasi tentang gengnya. Ya mungkin gara-gara geng mereka tuh masih aktif dan juga terkenal di daerah itu. Jadi walaupun dia di penjara, dia masih bisa mengontrol gengnya. Nah, jadi ketuanya tuh nyuruh anak buahnya untuk menculik si Nara ini dan membunuhnya. Nah, jadi targetnya itu si Nara. Nah, akhirnya dilaksanakanlah sama anak buahnya ini. Dia datang ke rumah si Nara. Rupanya sampai di rumah Nara, Nara di situ tidak sendirian, dia nggak sendirian. Dia sama kedua temannya yang bernama Dorciele dan Ingrid. Nah, karena mereka takut dilaporkan ke polisi, akhirnya pun mereka juga membawa teman-teman si Nara tadi itu ikut bersama si Nara. Jadi mereka bertiga dibawa nih hutan tembakau dekat Sungai Ciara. Dan di hutan tembakau inilah mereka dieksekusi. Dan mereka itu mengeksekusinya, memutilasinya dengan menggunakan parang yang tumpul. Asal kalian tahu aja ya, menggunakan parang yang tumpul itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan menggunakan parang yang tajam. Makanya tuh kalau misalnya kita menyembelih hewan kurban, kita tuh disuruh untuk menggunakan pisau yang tajam, yang sangat tajam. Karena untuk apa? Biar kita tidak menyakiti hewan kurbannya. Betul nggak? Nah, ini manusia guys. Ini manusia. Aku kayak ngerasa memang nggak ada botaknya mungkin. Yang dimutilasi itu cuma 2 orang, si Nara dan juga si Ingrid. Sedangkan Dorciele, dia ditembak mati di kepalanya. Dan juga katanya, aku kan nggak nengok videonya secara full ya, jadi cuma sebagian aja. Dan banyak orang yang bilang katanya si Nara ini ketika badannya dipotong-potong nih di hadapan dia sendiri, dalam keadaan dia sadar gitu, dia itu terlihat seperti orang yang biasa-biasa aja, yang gak ada kesakitan gitu katanya. Apa mungkin dia karena ketakutannya itu, jadi ketakutannya itu mengalahkan rasa sakitnya itu ya, kan aku nggak tahu. Atau mungkin pada saat itu si Nara itu dalam keadaan menggunakan narkoba juga, aku nggak tahu. Pokoknya katanya sih seperti itu. Dan akhirnya terbongkarlah kejahatan ini gara-gara video ini viral dan pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke kepolisian, dan kepolisian pun menindaklanjuti kasus ini. Dan akhirnya pelaku yang ada di video itu ditangkap oleh polisi. Sebenarnya pelakunya itu ada 6 orang, tapi aku cuma jumpa fotonya cuma 3 orang. Ini dia fotonya, kalian bisa lihat di sini. Dan para pelaku tersebut divonis 70 tahun penjara.
Nah, dari video itu aku sih bertanya-tanya ya, kenapa sih mereka ngelakuin kejahatan itu tuh harus divideoin gitu. Apakah mereka tuh bangga dengan apa yang dilakukan mereka, atau itu sebagai bukti kalau seandainya mereka itu udah mengeksekusi si Nara ini untuk diberikan ke bosnya? I don't know, aku nggak tahu. Dan pertanyaan aku yang kedua, siapa pengupload video itu? Apakah pelaku yang menguploadkannya ke media sosial atau gimana-gimana? Karena kalau seandainya memang pelaku yang ngelakuin itu, aku ngerasa ya bodoh banget ya. Ya kayak ya senjata makan Tuhan gitu loh. Ya nggak sih? So, buat kalian yang samaan kayak aku yang bertanya-tanya juga seperti itu, kalian bisa banget untuk komen di bawah. Dan juga kalau kalian tahu jawaban dari pertanyaan aku itu, kalian bisa banget untuk komen di bawah, oke? Oke, mungkin itu aja cerita dari aku. So, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk like-nya, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku plus nyalain notification-nya. Dan jangan lupa untuk share video aku ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk komen di bawah ide kalian untuk video aku selanjutnya. And yeah, maybe just this I can say to all of you, and thank you for your attention, and see you on my next video. Bye-bye.